Jadi kalau adzan berkumandang, singgah dulu. Tak banyak-banyak Allah minta waktunya. Berapa banyak? Paling kita 5-10 menit dalam masjid. Itu pun yang pakai zikir tadi itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang 5-10 menit. Itu 10 menit saja kan. Masa kita tak bisa? Singgah dulu sebentar. Itu 10 menit, itu pun yang pakai zikir. Ada yang tak pakai zikir, dan kalau ini bid'ah. Nah, imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Laju langsung dia. Alhamdulillah pagi ini kita sudah melaksanakan dan melakukan banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana itu, Ustaz? Nah, mulai dari tadi malam kita sudah berikrar kepada Allah bahwasanya kita sudah siap mati. Yang mana, Ustaz? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Sadar atau tidak sadar, kita saat itu lagi berikrar mati. Berapa banyak orang yang tidur, tak bangun-bangun dia. Lewat. Ada begitu di sini? Ada banyak. Artinya kita tadi malam sudah berikrar, berdoa, bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu bangun tidur tadi, kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sudah baca doa tadi itu? Sudah. Berarti tidur itu adalah mati kecil. Maka orang tasawuf mengatakan, kalaulah mati kecil itu enak, ibu tidur, bapak enak nggak tidur itu? Enak ya? Bahkan banyak orang yang sampai beli obat tidur kalau tak bisa tidur. Ya. Tidur itu enak. Itu mati kecil. Kalaulah mati kecil itu enak, maka mati besar juga pasti lebih enak. Mulai ragu nampaknya. Ya. Mati kecil itu enak ya. Tidur itu enak ya. Setuju? Setuju. Coba kita nggak tidur 2 hari, 3 hari. Nggak tidur sama sekali, apa yang terjadi? Drop, sakit. Ya. Maka mati kecil itu enak. Kalaulah mati kecil itu enak, berarti mati besar itu lebih udah siap. Allahu Akbar. Kita sudah melakukan banyak sunnah hari ini. Begitu dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai ke dalam masjid, apa yang kita lakukan? Sunnah tahiyatul masjid. Selesai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita melakukan salat qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi orang yang paling kaya ternyata bukan hanya Khairul Tanjung, yang punya MNC, Transmart apa dan lain-lain, bukan itu. Bahkan ya, kita termasuk salah satu orang terkaya.
Karena apa? Kita tadi sholat sunnah subuh tadi. Nah, lebih baik dunia dan seisinya. Bahkan kita bukan Transmart saja yang kita punya. Khairul Tanjung pun kita punya. Nah, jadi nanti kalau misalkan pulang dari sini, ada Transmart di sini. Ada Transmart di sana. Aku yang punya ini. Ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kita sudah kita banyak lakukan, alhamdulillah subuh ini. Nah, belum kalaulah salah sunnahnya saja begitu, gimana pahala subuhnya ya? Belum kebayang kita. Luar biasa pahalanya. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, ini Ustadz dikasih waktu berapa menit ini? Hah? Sampai isyraq. Sampai zuhur. Siap? Siap sampai zuhur? Memang ibu sukanya yang panjang-panjang. Sampai zuhur siap ya? Ini ngundang apa ngontrak ini? Ayahanda ibunda tercinta, tadi Pak Imam kita, qori kita membacakan surah Al-Haqqah ayat 20, juz 29. Inni zalantu anni mulaqin hisabiyah. Ya dengar saja tadi ya, itu yang dibaca tadi saja. Kami tak ada janjian ini, cuman kebetulan itu dibaca. Nampaknya itu cocok kita bahas ya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku sadar ya Allah, zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kita nanti akan dihisab. Kita akan dihitung. Ayahanda ibunda silahkan masuk ke Transmart, silahkan masuk ke toko-toko tempat perbelanjaan, ambil ini, ambil itu, ambil sana, ambil sini, silahkan. Bebas nggak ngambil-ngambilnya? Bebas, bebas. Tapi begitu mau keluar, tunggu dulu bos, bayar dulu. Hatta sekecil apapun itu, hatta hanya sikat gigi, hatta hanya odol, kecil gak itu? Hal sepele. Itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat sebelumnya itu dikatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Nanti di akhirat ada golongan yang dikasih buku catatannya, buku amalannya biyamini, dengan tangan kanan. Nah, itulah orang yang beruntung. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia akan masuk ke dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya banyak. Apapun yang kita minta ada. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan dan minum. Tapi nampaknya di meja ini tak ada di sini. Nah, kan kita nggak di surga, ya. Nggak tahu kalau habis ini ada buah-buahan atau ini, nggak tahu kita makanan. Ada panitia di sini makanan habis ini? Ada. Berarti ini kita lagi di surga mini, insya Allah. Surga mini, ibu, pak. Sekarang itu kita di dunia ini udah kayak surga mini. Yang mana itu, Ustaz? Dulu kita harus ke toko. Sekarang pencet aja HP ini muncul langsung. Ya, mau pesan makan apa? Klik, muncul langsung di depan kita. Sekarang tak usah ke toko yang datang kemari. Ya,
Berapa banyak yang bangkrut gara-gara semuanya dihantam sama online. Saking banyaknya online, jamaah langsung oleng-oleng dia. Iya. Berapa banyak toko yang tutup gara-gara online. Banyak yang online akhirnya oleng-oleng dia. Bu, hati-hati bu. Yang bahayanya ini, saya beberapa kali anak saya bu, anak kelas 5 umur 5 tahun anak saya. Itu tahu-taunya udah pencet HP, mesen sendiri ya. Ini kan bahaya ini. Ada yang ngerti, la ilaha illallah. Tahu-taunya ada berapa? 800.000, 1 juta. Ini pesan apa? Masukkan keranjang sendiri. Memang ini kita sudah di surga ini. COD ya Pak. La ilaha illallah. Hatta itu juga akan dihisab. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Di dalam surah Qaf dikatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lewat daripada catatan CCTV para malaikat raqib dan atid. Kira-kira kita bisa lolos nggak sama CCTV-nya malaikat? Bisa? Ada CCTV di sini. Bisa kita rusakin nggak? Bisa kita hilangkan jejaknya. Negeri Konoha. Bisa, apa yang tidak bisa? Ya, sebelum negara api menyerang. Ya, bisa kita rusakkan. Banyak contoh, hilang tahu-tahunya jejaknya. Di negeri sana, bukan di sini, sana. Jauh, kampung sebelah. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangan pancing-pancing, ini kamera live, ini bahaya kita. Menuju pilpres terancam dah yang ini. La ilaha illallah. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lolos daripada catatannya. Hatta sekecil apapun itu, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal apa yang telah kita siapkan? Ya. Sekarang itu ada lagu yang lagi viral. Saya tahunya lagu itu pas sahabat saya yang nyanyikan. Namanya Faldinyong. Kenal Faldinyong? Bu. Dia timnya Triswaka. Nggak pakai O. Triswaka saja. Nggak, Triswaka O. Ya, sama Zidane. Tahu Zidane? Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ini Faldinyong bawakan lagu yang kemarilah singgah dulu sebentar. Tahu lagunya itu, Bu? Jangan pura-pura lupa loh. Perjalananmu tak ada tempat. Gara-gara tadi saya bilang astagfirullahaladzim, langsung dia malam-malam. Nih, saya baru tahu lagunya itu pas sahabat saya yang nyanyikan. Ya. Nah, ternyata ini ibaratkan kata-katanya, kalimatnya adalah perkataan daripada Allah, daripada pencipta kepada hamba-Nya. Jadi jangan asal nyanyi aja, Bu. Pak, abang-abang. Ya, mantap lagunya nih ya. Jangan cuma nyanyi. Ya.
Ambil hikmah daripada lagu atau nyanyi yang kita bawakan, yang kita dengarkan. Yang mana itu, Ustaz? Nih. Kemarilah singgah dulu sebentar. Yang mana itu, Ustaz? Kalaulah azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singgah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singgah dulu. Sebentar saja yang Allah minta tuh, Pak. Sebentar saja, tak banyak-banyak, tak panjang-panjang. Berapa banyak waktu menit yang kita habiskan dalam masjid? Berapa banyak? Itu tanya. Kita Bang di masjid berapa banyak? Berapa menit kita? Surganya mulai nongol. Itu baru yang warna putih. Nampak. Ini balas dendam nampaknya ini. Ini 30 menit. 30 menit. Panjang nampaknya nih perjalanan. Ya. Ini biasanya itu kalau Ustadz datang ada beberapa macam warna. Ini baru yang warna putih nih. Panjang nih 30 menit. Berapa tuh? 90. Itu yang warna putih. Belum yang berwarna lain. Tak tahu, mungkin habis ini baru ada, tak tahu. Ya. Oi. Tunggu, Bu. Sama-sama pulangnya, Bu. Iklan dulu, itu iklan. Ya. Jadi kalau azan berkumandang, singgah dulu. Tak banyak-banyak Allah minta waktunya. Berapa banyak? Paling kita 5-10 menit dalam masjid. Itu pun yang pakai zikir tadi itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang 5-10 menit. Itu 10 menit saja kan. Masa kita tak bisa? Singgah dulu sebentar. Itu 10 menit, itu pun yang pakai zikir. Ada yang tak pakai zikir, yang kalau ini bid'ah. Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Laju langsung dia. Biasanya orang yang laju-laju begitu, orang yang dengar ayat atau ya bacaan Quran itu biasanya setan itu. Setan yang dibacakan ayat Quran kabur nggak? Ya. Jadi nanti kalau ada orang yang seperti itu, bilanglah apa? Bukan saya yang ngomong. Ya. Ayahanda ibunda tercinta, singgah dulu sebentar. Tak banyak-banyak Allah minta waktunya. Nih, Islamia luar biasa ini. Meriah. Semarak dia, makmur dia. Apalagi imamnya macam tuh. Itulah kalau kita punya imam yang mantap, jos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangat kita sholat. Ya. Itu pakai Syekh Misal Rashid. Belum pakai Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Al-ayat. Emang enak. Kalau imam kita muda.
Ini ada juga masjid tak mau ngasih dia kepada anak-anak muda. Sok diluruskan dan dirapatkan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Panjangan batuknya daripada Fatihahnya. Ada masjid begitu di sini? Ada? Nggak ada? Adanya di kampung sebelah sana ya. Kampung sebelah lagi yang kena. Kasih yang anak muda, bos. Semangat kita menjadi makmum. Mau panjang-panjang pun mantap. Ya. Untung tadi surah Ar-Rahman tak sampai selesai tadi. Payah kalau sampai selesai kan? Tak jadi kita ngaji. Allahu Akbar. Singgah dulu sebentar. Ya. Tak banyak yang Allah minta, sebentar saja. Semua orang akan datang ke masjid. Semua, laki-laki kah, perempuan kah, tinggi, besar, pendek, kurus, gemuk, hitam, putih, akan datang ke masjid. Jelek, cantik, manis, hitam, datang semua ke masjid. Baik secara diantarkan atau datang sendiri. Waspadalah. Maka sekarang tentukan pilihan. Datang sendiri atau Pak, saya tanya Pak, mau datang sendiri atau diantar Pak? Belum lagi ibu-ibu yang aku tanya, belum. Bapak-bapak dulu. Pak, abang-abang, mau datang sendiri atau diantarkan? Bu, lihat tuh, nampaknya memang ini makmurnya masjid. Sholat subuhnya aja ramai kayak gini. Sholat subuh aja ramai macam nih. Apalagi sholat yang lain. Ini kalau sholat yang lain begini juga, Ustaz? Hah? Begini? Apa sampai tumpah-tumpah keluar? Sampai di luar Ustaz. Saking tumpahnya keluar, tak ada lagi orang dalam. La ilaha illallah. Ya. Datang sendiri atau diantar. Maka ini kadang ada juga ini rumah dekat dari masjid. Tak ada juga datang dari masjid. Udah berapi-api, ini udah kelihatan urat lehernya ini muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja dia dengan kerjaannya. Petak. Double 6. Udah berapi-api muadzin. Hayya 'alas salam. Petak. Ada begitu di sini? Ada? Enggak ada? Ada? Kampung sebelah lagi. Kampung sebelah. Tapi orang kampung sebelah tahu dia ada acara di sini, datang dia ke sini. Ya. Begitu adzan berkumandang, datanglah. Singgah dulu. Nanti akan datang sendiri atau di belakang imam atau pilihlah. Maka nanti andaikan ada orang macam rumahnya dekat dari masjid tapi tak mau dia datang, andaikan daing yang imam, datang dia. Siapa yang mati? Yang itu Ustaz, yang ini. Memang kadang kan kita nggak ngomong, bibirnya yang ono, saking bencinya kadang yang begitu tuh. Yang ono Ustaz. Untung pakai bibir, kadang-kadang pakai kaki. Ya. Yang itu, bawalah kemari. Maju dia, bawa bopong. Diantar. Sini, taruh dia di depan saya. Udah lama aku tunggu-tunggu selama ini. Kemana saja kau selama ini? Kau sehat, kau panjang umur,
tapi ternyata kau tak pernah berdiri di belakang saya. Kau sekarang kutunggu-tunggu, kau taruh di depan saya. Maka datang sendiri atau maka mulai sekarang tengoklah kanan kiri depan belakangnya. Coba tengok dulu. Dah tengok? Oh, coba tengok dulu. Tengok dari sekarang. Nah, nanti azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Ibu-ibu ya. Ya, azan sudah berkumandang, datanglah sebentar saja. Ya, datang sebentar. Tengoklah kanan kirinya. Yang enggak datang ke masjid, langsung ketuk-ketuk pintunya atau chat. Bro, mana bro? Udah azan nih. Mau datang sendiri apa mau diantar bro? Pak, Bu, ibu-ibu kesini bareng sama suami enggak? Enggak. Ah, bahaya ini. Ibu tak datang ke sini bareng sama suami. Terus suaminya di mana sholatnya? Kasih mukena. Sekarang ini nanti pulang dari masjid ini, dari masjid Islamia, sampaikan, lihat ini ada live ini, kasih tahu videonya, kasih kirim. Ayang Beb, Mayhani, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ayang Beb, Mayhani, mau aku antar atau mau datang sendiri? Siap ngomong begitu sama suami? Kakak siap? Takut sama suaminya? Kalau azan berkumandang itu sebenarnya setan lari terbirit-birit. Kalau dalam hadisnya dikatakan dia itu lari terkentut-kentut, mohon maaf, sambil buang angin ini, saking luar biasanya itu azan. Makanya kalau kita mau masuk rumah itu diazankan dulu, semua pojok tuh disunahkan sama, biar apa? Jinnya lari-lari semua. Orang yang tidak datang ke masjid ketika azan berarti dia jin. Ya, berarti ibu datang ke masjid, suaminya tak datang ke masjid, berarti suaminya ibu mau pula. Berarti kalau suaminya jin, berarti istrinya ya. Ibu sendiri ngomong kan, mau pula dia bersama ikan jin ya. Ayahanda ibunda tercinta, udah jam 6 ya. Syuruk jam berapa syuruknya? Di sini bagus masjidnya tapi tak ada jam ininya, digital. Jam digital mana? Ada. Itu PR-nya Pak DKM nanti. Tenang, mumpung ada DKM-nya saya bilangin, tenang. Tapi saya tadi masuk masjid menggigil saya. AC-nya bukan lagi dipasang, berdiri dia, gede-gede. Saya bilang sama tadi ayahanda tadi, Pak, Bapak di sini, saya di paling pojok, biar tak kena AC. Menggigil saya, masya Allah. Tadi sama Bapak tadi, masya Allah, AC-nya luar biasa, dingin, betah kita, mantap ini. Kadang ada juga musola kasihan masjid. Tadi aku tengok juga ini WC-nya bersih luar biasa. Beda kalau kita ke mall kan kita kudu nanya, harus nanya. Karena apa? Bersihnya luar biasa. Pak, toiletnya di mana, Pak? Ketahuan. Baru diketahuan kalau sudah ditanya sama satpamnya atau petugas mall. Kadang ada masjid, tak usah kita tanya. Cukup tarik nafas saja. Di situ. Ada tak? Ada kan begitu? Tak cukup, udah gak usah nanya, cukup tarik nafas saja.
Bau pusing di sini. La ilaha illallah. Tapi luar biasa masih Islamnya ini, luar biasa. Bersih, adem, lihat ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga adem. Insya Allah ini ahli surga semua, insya Allah. Mau sekarang? Belum? Singgah dulu sebentar. Ada yang lewat tuh. Tong sampah. Oh, laju sekali nampaknya. Tadi baru di sini, udah sampai sini katanya. 100 km per jam nampaknya. Jadi di subuh hari itu, nih Pak, Bu, subuh hari itu memang Allah ada tugaskan malaikat khusus. Kerjaannya itu aja dia. Yaitu catat macam-macam orang ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Satu malaikat berkata, ya Allah, yang berinfak hari ini di subuh hari ini, Allah kasih dia kebaikan, ya Allah. Balas kebaikannya, ya Allah. Lipat gandakan sedekahnya, ya Allah. Jadikan anaknya soleh-solehah, ya Allah. Itu malaikat yang pertama. Ada dua malaikat. Malaikat yang kedua berdoa sama Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, yang mencegah hartanya, ya Allah, sempitkan hartanya, sempitkan dadanya, bikin dia galau, ya Allah. Pilih yang pertama, yang kedua. Pilih yang pertama, kedua. Ku tengok laju tadi dia. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ibu di dompet ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000. Yang mana yang dicabut? 10. Tak masuk dalam pilihan tadi tuh. Ya. Ini lupa saya. Dari tadi ini dia promosi gratis ini. Iklan dia, cabut ininya ya. Cabut. Iya. Nah, jangan-jangan ini bilang Zionis punya ini, bukan? Bukan ya? Masih aman? Boykot itu. Siap boykot? Ini ibu-ibu kalau belanja perhatikan itu. Yang ada huruf U-nya itu. Huruf U. Apa tuh? Unilever. Ibu minum yang Unilever. Yang keluar itu darah sebenarnya. Darah saudara-saudara kita daripada Palestina. Na'udzubillah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza, Palestina. Kita doakan. Ya. Aman, Ustaz. Aman ya? Ya. Sebenarnya itu saya tukar aja, kali aja saya tukar yang putih, datangnya dia berwarna. Tapi nanti mungkin yang berwarnanya datang, aku tengok-tengok. Saya hilangin itu biar yang berwarna yang masuk, biasanya begitu biasanya. Enggak, bercanda ya. Udah sampai mana tadi? Singgah dulu sebentar atau sedekah dulu sebentar? Sedekah dulu banyak-banyak. Nih Bu, ada dulu pepatah ya yang katanya nih, dulu kita itu hemat pangkal. Keliru ini bukan ajaran Islam ini. Dulu kita udah dibodoh-bodohi dulu. Hemat pangkal pelit. Hemat pangkal pelit. Hemat pangkal kikir. Kalau konsep Islam adalah sedekah pangkal kaya. Itu prinsip Islam. Coba ayahanda, ibunda cari orang yang rajin sedekah, terus dia jatuh bangku, cari. Ada. Yang mana konsepnya, Ustaz? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu dalilnya.
akan dilipat gandakan. Dari 1 dia bertangkai jadi 7, dan semua yang 7 itu dilipat gandakan jadi 100. Per 1 tangkai ada 100. 100 kali 7 berarti 700. Nah, saya tanya lagi, ulang. Ada 100.000 di dompetnya, ada 50.000 di dompetnya, ada 20.000. Yang mana yang dicabut? Masih istiqomah 20. Memang luar biasa masjid ini jamaahnya. Istiqomah mereka. Ayahanda ibunda, Ustadz Daeng ini, saya berangkat dari Jakarta, ya, itu naik pesawat. Dari pesawat, berapa San? Ini tiketnya San? 1.4. Itu baru saya, belum sama asisten. 2.800.000 sudah. Kali 2 bolak-balik. Berapa, Bu? Jangan pura-pura bego kalau udah tanya masalah ini. Langsung pura-pura lupa dia. 5,6. 5.600.000 dari Jakarta ke dari Pekanbaru ke surga. 50.000. La haula wala quwata illa billah. Bu. Hai. Bu. Apa ya? 20.000 ibu bawa ke mall, ke pasar, dapat apa? Cabai. Ya. Alhamdulillah, nampaknya syuruk sudah mulai ini. Ayahanda, ibunda, saya kesini bersama Yayasan Madinah, sama sahabat saya Ustadz Abdi. Beliau ini punya gerakan yang luar biasa, makanya saya support, saya semangat. Karena apa? Ada gerakannya, gerakan 1 juta guru mengaji di seluruh penjuru Nusantara. Kenapa ini menjadi perhatian khusus? Sekarang itu banyak pendistribusian Al-Quran. 1.000 mushaf untuk pulau ini, 1.000 mushaf untuk pesantren ini. Kalau pesantren mantap, ada gurunya. Kalau desa, dikirimkannya Al-Quran sebanyak-banyaknya, tak ada gurunya. Sampai berlapu-lapu itu. Ya, dia lupa kirimkan gurunya. Maka Yayasan Madinah punya gerakan 1 juta guru mengaji. Maka harus disupport. Ya. Maka yang tadi itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak tak bisa menjadi ustadz atau tak bisa ke pelosok-pelosok untuk menjadi guru ngaji, support saja dengan amwalikum, dengan danamu, dengan hartamu. Tak perlu jadi ustaz. Nah, ini aja. Sayyidina Utsman, mana yang pergi berjihad? Mau berperang? Itu gunanya. Kita saling support. Jangan jadi ustaz semua. Payah nanti tak ada yang mendengarkan. Ya. Maunya duduk di atas semua, bahaya. Ya. Ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Roti yang kita makan, ayam yang kita makan malam ini, pagi ini lontong sayur, besok dia keluar menjadi warna apa tuh? Nah, jangan dibayangkan. Ya. Kalaulah kotoran kambing, diambil kotoran kambing, disiramkan ke tanaman, tumbuh subur atau enggak? Subur. Bapak pulang dari sini, ambil kotorannya, siramkan ke tanaman. Apa yang terjadi? Rasain sendiri. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kita pakai akan lapuk, rusak, kumuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah menghabiskan berapa baju? Ada 5 baju? 10? 20? Banyak. Dari kecil sampai sekarang berapa baju yang sudah lapuk? Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan menolong kita tadi. Ya kalau 100.000 agak-agak bagus lah. Tenda-tenda biru lah. 50
50.000 payung lah. 20.000 ini ya koran. Makin kecil. Ada juga itu, aduh, yang bawa golok, bawa parang. Uang apa tuh? Bawa parang dia. Malaikat mau nyatat takut dia. Mau catat, aduh, gua digolokin di parang, ini bahaya. Allahu Akbar.